Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kemudian juga kepada para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup di dunia ini, tentunya cita-cita yang terbesar bagi kita adalah masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk di surga Allah Subhanahu wa taala merupakan kesuksesan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia termasuk orang yang sukses. Kenikmatan surga sungguh sangat fantastis sekali, kenikmatan yang sangat mempesona sekali. Salah satu kenikmatan surga adalah Sungai Al-Kautsar, di mana dalam hadis-hadisnya banyak sekali penjelasan dari Rasulullah SAW tentang bagaimana gambaran Sungai Al-Kautsar tersebut. Di antaranya adalah warna air Sungai Al-Kautsar lebih putih dari susu, rasanya ahla minal asal, lebih manis dari madu. Kemudian tepi Sungai Al-Kautsar terbuat dari zahab, terbuat dari emas. Kemudian ada juga kenikmatan surga yang lain yang sangat fantastis juga, yaitu istana surga. Istana surga, di mana dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW pernah bermajlis dengan para sahabatnya. Kemudian beliau SAW melontarkan sebuah pertanyaan kepada mereka, tahukah kalian bangunan surga itu? Tahukah kalian istana surga itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, labinatun min fiddatin wa labinatun min dhahabin. Bangunan surga atau istana surga ini dibangun dari batu bata perak dan juga batu bata emas. Ya, tentunya ini sangat fantastis sekali, ya, sangat menggiurkan sekali, ya. Istana tersebut dia dibangun batu batanya dari emas dan juga batu batanya dari perak. Ya, berapa emas yang dibutuhkan gitu. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa milatuha al-misk al-adfar. Ya, semennya dari minyak kasturi yang aromanya sangat harum sekali, aroma yang sangat wangi sekali. Ya, semen untuk membangun rumah kita itu bukan dari kasturi, bukan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa asbuha al-lu'lu' wal yaqut. Ya. Kerikil
dari istana surga tersebut berasal dari mutiara dan permata yang tentunya bersinar kilau-kilau, ya. Wa turbatu az-za'faran, sedangkan tanahnya perhiasan berupa za'faran, ya, menambah melengkapi keindahan istana surga. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man dakhalaha yan'am, barang siapa masuki surga pasti dia akan merasakan kenikmatan yang tiada tara. Walai as, dan tentunya ketika seorang masuki surga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sedikit pun akan menjumpai kesengsaraan. Ya kan? Buah-buahannya dekat sekali, mudah dipetik. Bahkan ketika seorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga bisa memetik buah-buah di surga sambil berbaring. Bisa memetik buah-buah di surga. Kemudian wa yakhrud wa la yamut, jika seorang masuk surga maka ia akan kekal selama-lamanya, tidak akan merasakan kematian. Kita hidup di dunia ini sebentar, Pak, 60-70 tahun meninggal dunia. Bahkan ada di antara saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita sebelum usia tersebut. A'marul ummati baina 60 wa 70 sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan kata beliau, sedikit yang melampaui hal itu. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tabla thiyab, pakaian yang mereka kenakan itu tidak akan lusuh. Pakaiannya akan bagus terus. Ketika kita hidup di dunia ini, kita beli pakaian, ya, 3 tahun, 4 tahun sudah kelihatan lusuh. Tapi penghuni surga ketika mereka menggunakan pakaian surga, ya, pakaiannya tidak pernah lusuh. Wala yafna shababuhum, kemudian yang sangat fantastis juga, ya, masa mudanya itu tidak akan lenyap, ya. Begitu, muda terus, ya, penghuni surga umurnya salasa wa salasin, itu 33 tahun. Ya, meskipun, ya, orang beriman hidup ketika di dunia itu sampai usia 70 tahun, 80 tahun, ya, giginya mohon maaf sudah pada rontok, ya. Kemudian mohon maaf kulitnya pada keriput gitu, ya. Tapi ketika masuk surga Allah Subhanahu wa taala nanti akan muda kembali. Umurnya salasa wa salasin, 33 tahun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang bagaimana indahnya istana surga ini, tentu kita ingin memilikinya. Bagaimana kita hidup di dunia ini, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki rumah. Betul nggak? Betul, ya. Karena rumah tempat berteduh bagi kita, ya. Rumah tempat untuk menjaga aurat kita dan juga aurat istri kita serta anak-anak kita. Sehingga kita di dunia ini berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bagaimana caranya, yang penting cara yang halal, ya, untuk bisa memperoleh rumah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga ingin memiliki rumah atau istana di surga. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini
beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita bagaimana tata cara meraih istana surga. Yang pertama adalah membangun masjid. Membangun masjid. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah." Hadis riwayat Muslim nomor 533. Barang siapa yang membangun masjid lillah, membangun masjid itu dalam rangka karena Allah Subhanahu wa taala. Jika mau masjid tujuannya adalah ikhlas, bukan karena ria, pengen dipuji orang, kan? Atau karena hal yang lain, tapi murni ikhlas karena Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga. Para ulama menjelaskan bahwa ketika ada kata-kata bait, ya, ketika ada kata-kata rumah dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, maksud di sini rumah di surga, maka menurut para ulama, ya, maksudnya di sini adalah istana. Ya, jadi ketika kata-kata rumah disebutkan, ya, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, rumah di surga, gitu, maka maksudnya di sini adalah istana surga. Jadi barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya istana di surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah di sini ada kata-kata siapa yang membangun masjid, masjidah. Di dalam bahasa Arab, kata-kata masjid di sini kata-katanya nakirah, sifatnya umum, gitu. Sehingga maksudnya di sini, ya, siapa saja yang membangun masjid, baik masjid itu besar ataupun masjid tersebut kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, membangunkan istana surga baginya. Anda punya rezeki misalkan, ya, bangun masjid, ya, ukuran 6x6 misal. Kalau di Indonesia namanya apa? Musola, ya, karena tidak digunakan untuk menunaikan sholat Jumat. Tapi dalam terminologi syariat itu masuk kategori masjid, ya, karena musola kalau dalam bahasa Arab terminologi syariat maksudnya adalah tempat yang digunakan untuk menunaikan sholat Id, itu musola. Jadi tanah lapang yang digunakan untuk menunaikan sholat Id, itu musola. Kembali lagi, ya. Jadi maksud masjid di situ adalah masjid baik kecil ataupun besar. Ini didukung oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man bana lillahi masjidan saghiran aw kana kabiran bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid kecil ataupun besar karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana baginya di surga. Ini investasi yang sangat luar biasa sekali. Didukung juga dalam hadis yang lain, hadisnya diriwayatkan Ibnu Majah, "Man bana masjidan lillah." Barang siapa membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala.
kamafhasi qatatin, ya, seperti burung qatah, ya, atau seperti, ya, tempat berturunnya burung qatah, atau bahkan lebih kecil dari itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya istana surga. Penjelasan para ulama tentang masalah ini, yang pertama, burung qatah itu seperti halnya burung merpati. Dia kalau mau bertelur, ya, dia cari tempat yang sepi di padang pasir, dia menggali tanah, ya. Setelah itu, ya, dia bertelur di situ. Jadi tentunya tempat dia untuk bertelur itu kecil sekali. Dan maksudnya di sini para ulama, gitu, ini maksudnya adalah hiperbola. Jadi siapa saja yang membangun masjid, seandainya dia membangun masjid itu kecil sekali, seperti tempat bertelurnya burung qatah, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan membangunkan istana surga baginya. Ya. Kemudian kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari hadis ini juga bisa diambil faedah bahwa membangun masjid di sini bisa sendiri, ya, bisa secara ta'awun, bersama-sama, ya. Saya ulangi, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau katakan bahwa membangun masjid di sini bisa sendiri, bisa juga secara ta'awun, bersama-sama. Banyak orang bangunnya, ya. Masjid Al-Falah ini misalkan bangun oleh 100 orang, banyak yang donasi. 100 orang tersebut, mereka ketika di surga akan mendapatkan istana surga. Kata Ibnu Hajar, sesuai dengan kadar donasi masing-masing, ya, sesuai dengan kadar donasi masing-masing. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW yang kita sampaikan tadi, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana baginya di surga. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa yang mendapatkan istana surga adalah orang-orang yang membangun masjid dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang ketika mau masjid, ingin meraih pahala Allah, ingin meraih istana surga, gitu. Bukan karena unsur-unsur yang lain, bukan karena ingin meraih pujian, bukan karena ingin meraih sanjungan, bukan karena ingin, ya, meraih dunia, bukan. Tapi murni ketika mau masjid mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ketika seseorang beramal, kemudian pada saat dia beramal, ya, ternyata, ya, karena ingin dipuji, karena ingin disanjung, maka amalannya sia-sia. Lain asyrakta lahbatanna amalu wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, jika engkau berbuat syirik, di antaranya adalah, ya, jika beramal karya, lahbatanna amalu, sesungguhnya amal-amal engkau akan hapus, akan hilang. Dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa nanti pada hari kiamat, ya, orang yang mati syahid dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipaparkan kepadanya nikmat-nikmat. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau kerjakan ketika di dunia? Dia mengatakan, qataltu fik hatta ustushittu. Ya Allah, aku berperang karena engkau ya Allah, sehingga aku mati syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta walakinnaka qatalta liqaljan. Engkau dusta, engkau bohong. Namun ketika engkau berperang supaya dikatakan sebagai seorang pemberani,
supaya dikatakan sebagai seorang pahlawan, sehingga apa? Wajahnya diseret kemudian dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Ini ngeri banget ya. Ngeri sekali. Padahal amal yang begitu agungnya, amal yang memiliki pahala luar biasa, jihad jalan Allah, namun ketika dia beramal supaya dikategorikan sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan, akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan yang kedua agar kita mendapatkan istana surga adalah menunaikan salat ya 12 rakaat sehari semalam. Ya, menunaikan salat rawatib ya 12 rakaat sehari semalam. Amalan membangun masjid tentunya tidak bisa diamalkan oleh semua orang. Orang-orang yang memiliki harta saja yang bisa ya melaksanakannya. Syariat Islam ini syariat yang sangat indah, cocok untuk semua orang, cocok untuk semua kalangan. Sehingga syariat Islam ini ya memberikan jalan bagi orang-orang yang memang tidak memiliki harta yang banyak, ya, jalan untuk meraih istana surga, yaitu salat 12 rakaat sehari semalam. Salat di sini salat rawatib. Salat rawatib itu adalah salat yang mengiringi salat wajib. Baik salat qabliyah maupun salat apa? Ba'diyah. Kalau salat qabliyah, salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat wajib ditegakkan. Sedangkan salat ba'diyah, salat sunnah yang dikerjakan setelah salat wajib ditegakkan. Dalilnya mana? Yang menunjukkan 12 rakaat ya rawatib ya, yang mana ini merupakan sarana meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ya riwayat Muslim nomor 118 dari Ummu Habibah, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isnata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin." Barang siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat di dalam sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, niscaya dia akan dibangunkan istana di surga. Timbul pertanyaan ya, 12 rakaat salat rawatib itu apa saja? 12 rakaat rawatib itu apa saja? Lah ini dijelaskan ya oleh Rasulullah SAW ya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor 414, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Hadirin dalam mata Allah Subhanahu wa taala, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man thamara ala sinta asrota rak'atan minas sunnah." Barang siapa yang tekun, di sini thamara tekun, Pak. Ya, bukan 12 rakaat itu dikerjakan jarang-jarang, bukan. Tapi 12 rakaat itu dikerjakan tekun, dikerjakan rutin. Barang siapa yang rutin, yang tekun menunaikan 12 rakaat hari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya istana di surga. 12 rakaat itu apa saja? Sini Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Yang pertama adalah arba'i raka'atin qabla zuhri.
4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat ini anjurannya dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Salatul lail wan nahar masna-masna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat malam dan juga salat siang itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun tambahan hadis an-nahar siang di sini lemah, namun menurut para ulama bisa diambil faidah dan ini menurut kesepakatan para ulama bahwa ya memang anjurannya salat sunnah baik di malam hari ataupun di siang hari dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu anjurannya begitu. Sehingga ketika sholat 4 rakaat qabliyah zuhur ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian kata Rasul wa raka'ataini ba'daha. Yang kedua adalah 2 rakaat setelah sholat zuhur. Jadi berapa rakaat? 4 sama 2 jadi berapa? 6. Ya. Kemudian yang ketiga, wa raka'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat sudah maghrib. Jadi berapa, Pak? 8. Wa raka'ataini ba'dal isya. 2 rakaat apa? Sudah isya. Jadi berapa? 10. Wa raka'ataini qabla al-fajri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum fajar. Maksudnya qabliyah fajar 2 rakaat. Ya. Berarti jumlahnya secara keseluruhan berapa, Pak? 12 rakaat. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita telah mengetahui ya 12 rakaat tersebut. Jadi siapa saja yang menunaikan sholat rawatib 12 rakaat sehari semalam, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya istana di surga. Tadi telah dijelaskan istana surga sungguh sangat fantastis sekali, ya, sungguh sangat menawan sekali. Batu batanya terbuat dari apa, Pak? Terbuat dari perak dan juga terbuat dari emas. Kemudian semennya apa? Minyak kasturi yang aromanya sangat wangi sekali. Kemudian kerikilnya dari apa? Mutiara dan permata. Siapa yang masukinya, dia akan merasakan nikmat terus, tidak akan merasakan kesengsaraan, tidak akan merasakan kejemuan, kekal di dalamnya, tidak akan mati. Kemudian ya, baju yang dipakai tidak akan lusuh, masa mudanya juga tidak akan hilang, ya. Dan 12 rakaat tadi adalah yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua apa? 2 rakaat setelah zuhur. Yang ketiga 2 rakaat setelah maghrib. Yang keempat 2 rakaat setelah isya. Yang kelima 2 rakaat apa? Ya sebelum subuh. Ya sebelum sholat subuh dikerjakan. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang menunaikan sholat qabliyah subuh, ini sangat fantastis sekali. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat qabliyah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, Pak. Rumah mewah yang kita miliki, ya, mobil mewah yang kita miliki, tanah yang kita miliki, ya, perbendaharaan apa saja yang kita miliki, ya, maka itu lebih baik apa? Kalah dengan 2 rakaat fajar. Kalah dengan 2 rakaat fajar. Makanya kita berusaha untuk menjaganya. Meskipun kita kerjanya jauh gitu ya. Kita kerja di Jakarta, Bekasi atau Tangerang, ya, berangkat ya, misalkan pagi-pagi sekali. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin
untuk menjaganya. Kenapa? 2 rakaat tersebut lebih baik dari apa yang kita cari. Lebih baik dari apa yang kita cari gitu kan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya cara untuk memperoleh istana surga. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, ini barangkali yang kita sering lupa, Pak, atau barangkali kita belum tahu ya. Jadi ada 2 ketika kita masuk pasar. Ya, ketika masuk pasar dan ketika kita berdoa dengan doa ini, maka kita akan mendapatkan istana surga. Sering ke pasar nih ibu-ibu ya. Ibu-ibu nih ya, Masya Allah ya. Nah, kata Rasulullah SAW, man dakhala as-suq faqala, siapa saja yang masuk pasar kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi, siapa saja yang masuk pasar, ketika masuk pasar dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika mengucapkan ini, maka kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya alfi hasanah, 1.000.000 pahala, 1.000.000 kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan hatta anhu alfa sayyi'ah, hatta anhu alfi sayyi'ah. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus baginya 1.000.000 keburukan, 1.000.000 dosa, dan Allah Subhanahu wa taala akan bana lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan membangun baginya istana di surga. Ini hadisnya Sahih Al-Jami' As-Shaghir nomor 6231 dari Umar. Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwasanya hadis ini hasan. Ini Masya Allah luar biasa sekali ya, keutamaan yang diberikan bagi orang yang masuk di pasar, Ini kegiatan sehari-hari bagi para ibu, atau barangkali seminggu sekali, atau paling enggak mungkin sebulan sekali ya. Maka ketika masuk pasar hendaknya jangan lupa doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga maknanya sangat luar biasa sekali tergantung makna tauhid Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kewajiban bagi kita untuk mentauhidkan Allah ketika kita beribadah, menyembelih, minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baginya kerajaan dan pujian. Allah itu raja di raja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang hidupkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kita. Di tangannya lah kebaikan. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan ke muka bumi ini sangat banyak sekali. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kami sampaikan terkait dengan bagaimana tata cara kita meraih
meraih istana di surga ya. Yang pertama apa? Membangun masjid. Yang kedua apa? Salat apa? Rawatib. Berapa rakaat? 12 rakaat. Yang ketiga apa? Ya, membaca doa ketika masuk puasa. Doanya gimana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan barangkali ada tambahan ataupun ada pertanyaan terkait dengan materi yang kita sampaikan. Silakan. Ya. Untuk yang tadi sholat rawatib itu, saya pernah baca sholat duha juga bisa dimasukkan. Apakah ada dari mana? Iya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang sholat sunnah rawatib, apakah sholat duha itu bisa dimasukkan? Jawaban yang pertama, sholat duha ini bukan masuk kategori sholat rawatib. Sholat duha bukan masuk kategori sholat rawatib. Sholat rawatib itu menurut para ulama adalah sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Itu sholat rawatib. Baik yang mengiringi sholat wajib itu adalah qabliyah, yaitu sebelum ditegakkan sholat wajib, maupun yang mengiringi sholat wajib adalah ba'diyah, yaitu setelah ditegakkan sholat wajib. Kemudian hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa demikian? Ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang masalah sholat wajib. Ya. Sholat rawatib, ada dua hadis, ya. Yang pertama ada hadis ya riwayat Bukhari. Ini Ibnu Umar menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat rawatib sehari semalam 10 rakaat. Kata Ibnu Umar, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baiti wa raka'ataini ba'dal isya fi baiti wa raka'ataini qabla sholati subuh. Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ya rakaat. Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 10 rakaat itu apa? Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Ya. Yang kedua 2 rakaat sesudah zuhur. Yang ketiga adalah 2 rakaat sudah maghrib. Yang keempat 2 rakaat sudah isya. Yang kelima 2 rakaat sebelum fajar. Jadi jumlahnya berapa, Pak? Berapa jumlahnya? 10. Ini hadis riwayat Bukhari. Kalau hadis riwayat Tirmidzi itu 12 rakaat. Ya, utamanya berbeda antara 10 rakaat dengan 12 rakaat. Kalau hadis riwayat Tirmidzi, man sabara ala sinta asyrata rakaatan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menunaikan 12 rakaat dari sholat sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya istana di surga. Nah, sholat rawatib ini dijelaskan ya oleh Rasulullah SAW. Yang pertama 4 rakaat ya sebelum zuhur. Yang kedua 2 rakaat sudah zuhur.
Yang ketiga 2 rakaat sudah maghrib. Yang keempat 2 rakaat sudah isya. Yang kelima 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahnya berapa Pak? 12. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ketika seorang menunaikan sholat sunnah dalam sehari semalam, sholat rawatib sehari semalam 10 rakaat, kata beliau berarti sudah ya masuk dalam kategori sesuai dengan sunnah. Namun ketika seorang melaksanakan ya sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, berarti dia telah melaksanakan paling sempurna. Dengan demikian sholat duha tidak masuk kategori sholat sunnah rawatib. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat sunat itu saya dengar ini Ustaz tolong dibenarkan. Sholat sunat itu lebih baik dikerjakan di rumah. Tetapi umpamanya dengan khususnya sholat yang qabla, sholat subuh, sholat zuhur. Tapi dengan kita melaksanakan itu kita kehilangan umpamanya sholat tahiyatul masjid karena akhirnya bahas makruh, bahkan bisa tidak sekaligus dengan takbirnya imam. Mana yang kita utamakan Pak Ustaz? Kita utamakan yang sholat sunatnya di rumah apa lebih baiknya di masjid? Karena takbiratul bersama imam ada pahala tersendiri, itikafnya di masjid ada tersendiri, tahiyatul masjidnya ada tersendiri. Yang mana Ustaz? Tolong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama sepakat bahwa jika kita mengerjakan sholat sunnah, maka yang paling utama adalah di rumah. Saya ulangi, para ulama sepakat bahwa menunaikan sholat sunnah yang paling utama adalah di rumah. Yang paling utama, baik qobliyah maupun ba'diyah ataupun sholat duha gitu. Yang paling utama dulu. Kenapa demikian? Karena hal ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, ya, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 731, Muslim nomor 781. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah wahai manusia di rumah kalian. Sungguhnya utama salat adalah salat seorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat apa? Wajib. Salat wajib dilaksanakan di mana? Di masjid. Itu hadis yang pertama, ya. Itu jelas sekali dari hadis Rasulullah SAW bahwa yang paling utama mengerjakan salat sunnah itu adalah di rumah, ya. Di masjid dikerjakan salat wajib. Kemudian yang kedua, hadis riwayat muttafaqun alaih, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Ij'alu fi buyutikum min salatikum. Kerjakanlah sebagian salat kalian di rumah kalian. Maksudnya adalah salat sunnah. Wala tattakhidhuha quburan. Janganlah rumah itu dijadikan seperti halnya kuburan, Pak. Ya, nggak ada aktivitas ibadah di rumah, sepi kayak kuburan gitu. Ya, hendaknya rumah itu, ya, apa, kita berikan bagian sholat sunnah itu di rumah, ya. Kemudian para ulama memberikan komentar tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Seperti Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan bahwa
dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah ya di rumah. Ini kata Ibnu Qudamah ini ulama dari kalangan mazhab Syafi'i ya. Kemudian bagaimana pendapat ulama dari kalangan mazhab Syafi'i? Seperti Imam Nawawi rahimahullah. Dari Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa ya beliau sallallahu alaihi wasallam ya mengerjakan salat sunnah di rumah karena salat sunnah di rumah itu lebih tersembunyi, lebih jauh dari riya, ya, lebih terjaga dari membatalkan salat. Lebih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Artinya gitu ya, ketika seorang salat sunnah di rumah. Kemudian juga menjadi berkah, rumahnya jadi berkah, karena rumahnya di situ tegakkan kebaikan, ya. Kemudian juga adanya rahmat dari Allah dan setan akan lari dari rumahnya. Timbul pertanyaan, gimana Ustaz? Kalau kita misalkan menunaikan sholat sunnah ya di masjid, gitu kan? Kita menunaikan sholat di masjid. Karena alasan-alasan yang tadi ya, sekarang ya di masjid kadang ada sebuah masjid yang memang memberikan jeda iqamah itu ya cepat gitu. Jadi nggak keburu. Bahkan ada masjid yang azan langsung iqamah gitu. Ada juga yang seperti itu gitu ya. Ya, gitu. Nah, di sini ada pendapat dari Imam Qurtubi ya. Pada asalnya salat sunnah itu yang lebih baik, yang lebih utama kata Imam Qurtubi rahimahullah dikerjakan di rumah pada asalnya ya. Kemudian dia katakan ia dikerjakan di masjid itu nggak masalah karena ada suatu alasan. Misalnya ketika memang ya dikerjakan di rumah adanya gangguan, ya kita punya anak kecil gitu. Ketika kita mengerjakan sholat sunnah di rumah, ya anak kita nggak, ya atau gangguan-gangguan yang lain. Ya. Atau kata Imam Qurtubi rahimahullah tidak masalah ketika kita melaksanakan sholat sunnah di masjid, seandainya memang ya ketika sholat sunnah tersebut, ya sholat rawatib tersebut lebih mudah untuk dikerjakan. Ya, ketika lebih mudah untuk dikerjakan tidak masalah kita menunaikan sholat sunnah di masjid, ya. Ataupun karena alasan-alasan semisalnya seperti yang tadi Bapak kemukakan. Demikian Pak. Ya. Sebelum sholat wajib itu seperti sholat, apakah mesti azan dulu supaya nanti umpamanya saja kita lebih awal di situ berapa jarak bisa dari waktu itu, atau mesti azan dulu umpamanya dengan pertimbangan supaya nanti aja ke masjid lagi begitu? Apakah mesti mendekat ke waktu sholatnya itu apa bagaimana Ustaz? Terima kasih. Intinya waktu pelaksanaan sholat qobliyahnya kapan gitu. Hadirin yang dalam mata Allah Subhanahu wa taala, ada buku yang sangat bagus sekali. Judul bukunya adalah Ahkam Sunan Ar-Rawatib, ya hukum salat sunnah rawatib. Ya, buku ini ditulis oleh Abdullah bin Zaid Al-Nazi, ya. Beliau menyatakan terkait dengan kapan ya ditegakkannya waktu salat sunnah itu. Salat sunnah itu salat qobliyah dan juga salat ba'diyah. Yang pertama, ditegakkannya salat sunnah qobliyah itu ketika sudah masuk waktu salat. Saya ulangi, ditegakkannya salat sunnah qobliyah itu ketika sudah masuk waktu salat sampai salat wajib ditegakkan. Jadi ketika masuk masjid ya, kemudian
belum masuk waktu sholat, ya, berarti kita ketika menunaikan sholat 2 rakaat itu adalah sholat apa? Tahiyatul masjid, bukan sholat qabliyah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'atain." Jika kalian masuk masjid maka janganlah ya duduk hingga melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, ketika azan kumandang, ya, dianjurkan bagi kita ya untuk mengikuti atau menirukan ya sang muadzin, ya, kan dalam hadis ya kata Rasulullah SAW, apabila kalian mendengar kumandang suara adzan, faqulu misla ma yaqulul muadzin, maka hendaklah kalian menirukan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu beda lagi. Maka jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Setelah itu dalam hadis yang lain dikatakan, ketika seorang meniru apa yang dikumandangkan muadzin, kemudian membaca shalawat 1 kali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Atau yang paling ringkas, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali washabihi ajmain, sallallahu alaihi wasallam. Atau yang paling utama adalah shalawat Ibrahimiyah, ya. Setelah kita membaca shalawat, kemudian dilanjutkan dengan apa? Doa adzan. Maka kalau seperti itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Penting ini. Nama syafaat dari Nabi Muhammad SAW kan diantaranya di akhirat itu ada seorang yang karena melakukan perbuatan dosa, ya, dosanya banyak, gitu. Sebetulnya dia sebagai penghuni api neraka jahanam. Karena syafaat Nabi, ya, maka dia dimasukkan dalam surga. Ya. Kemudian ada juga yang timbangan keburukannya lebih banyak dibandingkan timbangan kebaikannya. Karena syafaat Nabi, dia masuk, ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dosa-dosa tersebut di bawah dosa-dosa kesyirikan dan juga kekufuran. Kemudian baru setelah itu kita sholat qabliyah. Baru setelah itu kita menggunakan sholat apa? Qabliyah. Ustaz, bagaimana kalau misalkan kita datang ke masjid? Datang ke masjid misalkan ya sekitar jam 1 gitu. Jam 1. Waktu sholat qabliyahnya masih enggak? Masih enggak? Jam 1 siang. Kita datang ke masjid jam 1 siang gitu. Masih enggak? Masih, karena kita belum melakukan sholat wajib. Ya, karena kita belum melakukan sholat wajib apa? Wajib sholat duhur. Ya. Itu datang mau sholat itu jam 1. Iya, sendiri misalkan gitu. Sendiri atau berdua, ya. Berdua gitu. Misalkan ya. Ini sholat untuk kita kan belum ditegakkan. Sholat untuk kita belum ditegakkan, sehingga masih ada waktu untuk menunaikan sholat qabliyah. Ya, bahkan kalau misalkan kita terlambat ketiduran, kita misalkan tidur jam 11 tidur, saking capeknya bangun jam 4 misalkan, jam 4 gitu ya. Atau misalkan subuh kita bangunnya jam 7. Capek sekali bangun jam 7. Gimana? Masih ada nggak sholat qabliyahnya itu kan? Ini Rasulullah SAW pernah Pak melakukan perjalanan ketika perang Khaybar. Ini hadisnya sahih. Melakukan perjalanan dengan para sahabat Rasulullah SAW. Ya, ketika itu bangunnya kesiangan Pak. Bangunnya kesiangan. Ya, matahari sudah apa? Terbit terbenam. Terbit ya. Matahari sudah terbit. Maka Rasul memerintahkan kepada Bilal azan tuh Bilal. Kemudian Rasulullah SAW sholat sunnah qabliyah subuh. Sholat sunnah qabliyah subuh itu Rasul. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal iqamah. Kemudian ya ditegakkan ya sholat subuh.
Itu Masya Allah perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap sholat orang. Kemudian yang kedua, sholat sunnah ba'diyah. Ya, yang kedua adalah sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah itu waktunya menurut para ulama adalah setelah mengerjakan sholat wajib. Setelah mengerjakan sholat wajib sampai waktu sholat wajib itu apa? Selesai. Itu sholat ba'diyah. Ba'diyah zuhur, ba'diyah apa lagi? Ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya. Allah a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu. Dan nyambung aja kan kalau Nyambung aja nggak masalah. ini pendapat ini Pak. Ada yang saya dengar itu kalau umpamanya kita lagi sholat sunat di masjid, terus ada komandan komat, Iya. dibatalkan gitu. Iya. Saking pentingnya sholat ini. Iya. Nah, saya mungkin salah selama ini. Kalau sudah masuk sudah terlambat, itu saya tidak lagi kabulnya itu sudah nggak lagi karena yang utamanya sudah datang gitu. Apa gimana Ustaz ini namanya? Iya. Tadi jam 1 itu kan utamanya sudah datang itu kita masih melaksanakan yang sunat gitu. Makasih. Iya. Kita punya Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana ketika kita sedang menunaikan sholat sunnah lantas ya qomat dikumandangkan. Ada hadis Rasulullah SAW, kama qala Rasulullah SAW, idza uqimatus shalah fala sholata illa al-maktubah. Apabila iqamah sholat sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Dari hadis ini maka ada beberapa faedah yang kita bisa petik menurut para ulama. Faedah yang pertama adalah memang kita diperintahkan untuk mendahulukan perkara yang wajib dibandingkan perkara yang sunnah. Karena perkara wajib itu nilainya lebih tinggi. Yang kedua, para ulama memberikan penjelasan. Seandainya seseorang ya sedang menunaikan sholat sunnah, sebentar lagi mau selesai, maka para ulama mengatakan lebih utama untuk dilanjutkan. Contoh, misalkan sudah rakaat yang kedua, di sujud misalkan, sujud yang pertama, atau ya pada saat i'tidal, maka para ulama mereka beristihad ya hendaknya diselesaikan. Kenapa? Masih keburu. Dan ketika diselesaikan hendaknya bacaannya diringankan. Ya, bacaannya diringankan, jangan panjang-panjang gitu. Ya, ketika sujud ya subhana rabbiyal a'la ya, jangan yang panjang gitu. Tujuannya adalah untuk mengejar apa? Ya, mengejar perkara yang wajib. Namun ketika masih awal-awal para ulama berpendapat hendaknya dibatalkan. Ya, misalkan baru 1 rakaat ternyata iqamah ya, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Kemudian yang ketiga ya, para ulama juga memberikan keterangan ketika memang waktu sholat sunnah itu sudah mepet, kita lihat ya, oh kurang 1 menit lagi gitu, nggak keburu nih, atau kurang 2 menit lagi nggak keburu. Para ulama mengatakan hendaknya ya jangan melakukan sholat sunnah. Yang keempat, ditambah Mbak, yang keempat diperbolehkan bagi kita untuk mengqadha sholat sunnah. Ya, ini tentunya berdasarkan hadis tadi Rasulullah SAW ya. Jadi kita
diperbolehkan untuk mengqadha sholat sunnah. Adakah dalilnya Ustaz? Ada, banyak dalilnya gitu terkait dengan mengqadha sholat sunnah. Yang pertama, qadha yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu qadha sholat sunnah ba'da zuhur. Qadha sholat sunnah ba'da zuhur. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW setelah sholat zuhur kedatangan tamu dari kelompok Amrul Qais ya. Mereka datang kepada Rasulullah SAW, mereka menyembuhkan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat ba'da zuhur ya. Jadi karena para tamu ini bincang-bincang dengan Rasul sampai asar. Kemudian setelah sholat asar beliau sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan sholat 2 rakaat ya, 2 rakaat ya. Kemudian hadirin dalam mata Allah Subhanahu wa taala, yang meriwayatkan hadis ini adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha minta penjelasan tentang 2 rakaat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW sudah sholat asar. Maka Rasulullah SAW menjelaskan 2 rakaat ini adalah ba'dal zuhur, karena ada utusan dari Amrul Qais datang kepada kami yang mereka menyembuhkan kami sehingga kami tidak bisa melaksanakan ba'dal zuhur. Begitu. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ini sahih juga terjadi pada masa Rasulullah SAW tentang qadha qabliyah fajar, qabliyah subuh. Jadi di masa Rasulullah ada seorang sahabat masuk masjid, ternyata sholat subuh ditegakkan. Jadi dia tidak sempat untuk menunaikan sholat apa? Qabliyah subuh, ya. Kemudian setelah sholat subuh, ya, dia menunaikan sholat qabliyah subuh, mengqadha qabliyah subuh, ya. Tapi ingat ya, dalam hadis Rasulullah SAW tidak boleh menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah kecuali berbicara, diseling dengan berbicara atau keluar. Nah, di sini pahami oleh para ulama, maka ketika kita sholat wajib, setelah itu kita menunaikan sholat sunnah, ya, anaknya jangan disambung. Ada jedanya. Jeda itu bisa dengan cara, ya, diantaranya adalah ya berpindah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, gitu ya. Itu. Kembali lagi ke hadis tadi. Jadi sahabat tersebut menunaikan sholat 2 rakaat sesudah sholat subuh. Setelah selesai ditegur oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu menunaikan sholat subuh kedua kali gitu? Sholat subuh kan 2 rakaat bukan 4 rakaat. Maka sahabat tersebut mengatakan, wah Rasulullah, tadi kami belum sempat menunaikan sholat qabliyah subuh. Jadi 2 rakaat yang saya kerjakan setelah sholat subuh ini adalah qabliyah subuh. Dalam hadis tersebut disebutkan fasakata Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW diam. Rasul diam, berarti diamnya Rasul apa? Setuju. Namanya ya setuju ya, ada istilah sendiri sunnahnya gitu. Kemudian dalil yang kedua dari Rasulullah, ya, barang siapa yang belum mengerjakan sholat qabliyah ya subuh, maka sholatlah setelah terbit matahari. Tentunya ditambah lagi, nggak pas terbit matahari pas. Kenapa? Karena itu dilarang. Tambahnya ya sampai setinggi 1 tombak. Setinggi 1 tombak itu kurang lebih dari terbit matahari. Sekitar tombak ada yang mengatakan 20 menit, ada yang mengatakan 15 menit. Itu ijtihad para ulama, berbeda pendapat di kalangan para ulama gitu ya. Itu qadhanya ya. Dengan demikian para ulama mengatakan boleh dari hadis Rasulullah SAW, maka
qada sholat itu diperbolehkan, ya, qada sholat sunnah rawatib, ya. Yang paling penting kan apa? Subuh itu penting banget. Rasul menjaganya gitu. Rasul tidak meninggalkan, ya, qabliyah subuh meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Satu lagi, barangkali ada pertanyaan. Iya. Kaitannya yang mana saya baca ya, seperti tadi bilang yang apa, sunnah setelah subuh itu ada lagi kisah yang itu sahabat disuruh sholat asar bertentangan itu. Nah, kaitannya Nabi diam, maksudnya Nabi diam beberapa ulama itu jangan diulang lagi, boleh tapi jangan diulang. Poinnya di situ. Gimana? Iya. Katanya kalau boleh berarti orang boleh melakukan juga. Iya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil di sini ada dua. Ada dalil juga sifatnya qauliyah. Dalil qauliyah itu adalah dalil terkait dengan ucapan sabda Rasul. Yang pertama Rasul mendiamkan, itu membolehkan berarti. Yang kedua didukung oleh hadis Rasulullah SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belum menunaikan salat qabliyah fajar, maka hendaknya ia menunaikan salat setelah matahari terbit. Ini dalil ucapan. Dari sini hadis ini mendukung, memperkuat, ya, hadis yang tadi yang Rasulullah SAW, ya, melihat sahabat yang menunaikan sholat, ya, qabliyah subuh, dia qadha setelah dia menunaikan sholat, dia kerjakan setelah sholat subuh. Demikian. Nih Pak, Anda sebutkan hadisnya saja, ya. Nah, minta waktu sedikit lagi. Ya. Ini hadisnya Pak. Hadisnya riwayat Tirmidzi, nomor 423, hadisnya sahih. Man lam yusalli rak'atil fajri fa yusalliha ba'da ma taqus syamsu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belum menunaikan sholat sunnah 2 rakaat fajar, maka kerjakanlah setelah matahari terbit. Dalam riwayat yang lain, Daruqutni, Al-Hakim dan Baihaqi, man lam yusalli rak'atain fajri hatta tatlu'a syamsu bal yusallihima. Ya, barang siapa yang belum melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat fajar hingga terbit matahari, maka hendaklah ia mengerjakannya. Ya, wa'alam bishawab. Timbul pertanyaan lagi, itu kan waktu yang dilarang. Jawabannya, kalau menurut mazhab Syafi'i, jadi kalau kita mengerjakan waktu-waktu yang dilarang, maksudnya kalau kita mengerjakan sholat pada waktu-waktu yang dilarang, kalau ada sebabnya, ingat, kalau ada sebabnya maka diperbolehkan. Ini karena mazhab Syafi'i. Seperti masuk masjid, menunaikan tahiyatul masjid pada waktu yang dilarang, ya, jam 5:30 masuk masjid, kita sholat tahiyatul masjid, itu boleh. Kenapa? Karena sebabnya tahiyatul masjid. Habis asar kita masuk masjid jam 4 gitu, ya, ada tahrim, kita sholat tahiyatul masjid, itu kan waktu yang dilarang untuk sholat. Kita sholat, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena itu ada sebabnya. Kayak tadi Rasulullah SAW menunaikan, ya, qadha ba'da zuhur setelah sholat asar, itu kan waktu yang dilarang untuk menunaikan sholat. Kenapa Rasul mengerjakannya? Karena ada sebabnya. Karena sebabnya apa? Qadha. Rasulullah SAW menganjurkan dalam hadis tadi, ya, menunaikan sholat, ya, menganjurkan, menyetujui seorang sahabat yang menunaikan sholat qabliyah fajar setelah, ya, sholat fajar, setelah sholat subuh. Kenapa?
diperbolehkan karena ada alasannya. Ini menurut kalangan mazhab Syafi'i. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.